Halo Sobat Muters, bareng aku Dewi Rahmawati di Potwipes. Jadi Potwipes ini merupakan wadah informasi, kajian hukum dan juga diskusi bareng praktisi. Nah, Potwipes ini merupakan salah satu program dari PSEVA untuk mengenal lebih dekat tentang apa sih sebenarnya PSEVA itu. So, ini merupakan episode pertama dari Potwipes dan akan membahas tentang diskusi bareng narasumber kita yaitu ketum kita sendiri, Aldi Christian Tarigan. Halo Aldi. Halo Mbak. Jadi teman-teman sekalian, Aldi ini merupakan salah satu ketum PSEVA terpilih pada periode 2025 sampai dengan 2026. Baik, untuk Kak Aldi, boleh nih mungkin perkenal diri terlebih dahulu nih Kak. Oke, teman-teman, halo Muters. Perkenalkan nama saya Aldi Christian Tarigan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan tahun 2022. Dan kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Peradilan Semu Fakultas Hukum periode 2025-2026 gitu Mbak. Waduh, mungkin Kak Aldi tadi nggak ceritain prodi khususnya itu apa Kak, kalau boleh tahu? Kebetulan saya ngambil peminatan hukum pidana seperti itu. Biasanya berurusan dengan pidana-pidana, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Dari auranya sudah terlihat sekali aura-aura pidana banget Kak ya? Iya. Baik, mungkin untuk Kak Aldi, mungkin boleh cerita nih Kak, gimana sih awalnya bisa bergabung dengan PSEVA gitu? Dan apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik buat join PSEVA gitu Kak? Sebenarnya kalau diceritain episodenya mungkin bisa sampai 200-an ya, gara-gara ceritanya mungkin panjang banget. Tapi kalau disingkat, sebenarnya awal saya mengenal Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung itu adalah pertama kali ketika saya melihat banner di dekat toilet Fakultas Hukum, yaitu banner Lomba Peradilan Semu atau National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung waktu itu. Habis itu berkecimpung dengan lomba-lomba tersebut, ternyata kakak-kakak di dalam, anggota Peradilan Semu juga, itu sangat asik dan sangat merangkul sekali untuk saya. Jadi saya memutuskan untuk join yang saat itu masih namanya Komunitas Peradilan Semu waktu itu Mbak. Oh, jadi sekarang namanya itu sudah berubah menjadi PSEVA Kak ya? Iya, jadi PSEVA. Mungkin sebelum kita mengobrol lebih jauh nih Kak, bisa dijelasin dulu nih Kak kepada para muters-muters yang nggak tahu nih, apa sih sebenarnya PSEVA ini gitu? Mungkin secara simpel ya, Peradilan Semu Fakultas Hukum itu sebuah organisasi gitu Mbak, yang mewadahi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk berpraktek dan beracara. Karena kalau melihat dari Fakultas Hukum, ibaratnya Peradilan Semu itu adalah suatu nyawa atau jiwa dari Fakultas Hukum itu sendiri. Karena kalau kita belajar teori di dalam kelas, kita belajar teori-teori bahwa asas legalitas dan lain sebagainya, itu mungkin sesimpel kalau kita baca buku juga bisa. Cuman kalau misalnya kita beracara atau berpraktek secara hukumnya, bagaimana cara bersidang, bagaimana sikap hakim, advokat, dan jaksa, dan bagaimana cara membuat ini dan itu semua akan terjawab di Peradilan Semu seperti itu. Sepertinya Peradilan Semu sangat menarik sekali ya kalau saya dengar dari cerita Kak Aldi ini. Iya, pasti dong. Terus kayak yang membedakan antara organisasi PSEVA ini dengan organisasi yang ada di Fakultas Hukum itu apa Kak? Sebenarnya Peradilan Semu Fakultas Hukum itu waktu dulu itu masih menjadi komunitas ya. Komunitas Peradilan Semu yang masih dibawahi oleh DPM sama BEM. Namun setelah kepemimpinan Abang Daaiman Zain Abdullah, Ketua Umum 2024-2025 pada saat itu, beralih fungsi nih menjadi Peradilan Semu Fakultas Hukum. Nah, ini menjadi pusat studi hukum ataupun bahkan pusat beracara. Jadi kalau teman-teman atau dosen-dosen ingin melakukan praktek acara, biasanya akan bersama Peradilan Semu Fakultas Hukum yang mengawasi. Jadi ini merupakan privilege ya menurut saya, karena nggak semua organisasi itu melakukan ataupun berbuat acara seperti itu, atau bahkan melakukan studi-studi kasus seperti Peradilan Semu seperti itu. Berarti Kak, apakah PSEVA ini selalu belajar tentang hukum aja Kak? Oh, tentu enggak dong. Kita juga pasti buat sesuatu yang lebih menarik nih untuk teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang hukum saja di dalam kelas dan di luar kelas juga pasti akan membosankan nih teman-teman. Jadi kalau di kita itu akan ada namanya akselerasi talenta, departemen khusus untuk menaungi teman-teman ya mahasiswa ataupun mahasiswi Peradilan Semu yang tergabung menjadi anggota itu untuk mengembangkan talenta mereka, baik mereka bisa beracara ataupun di bidang hukum, seni dan lain sebagainya, sehingga nantinya Peradilan Semu ini menjadi wadah untuk mereka untuk meraih prestasi mereka seperti itu Mbak. Jadi ada namanya divisi ini akselerasi dan talenta, betul Kak? Benar sekali.
Jadi apakah Kak divisi ini tuh hanya mewadahi tentang perlombaan hukum aja atau bisa juga untuk perlombaan hukum Kak? Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa perlombaan non-hukum. Seperti misalnya kalau ada acara-acara news anchor atau pembawa acara seperti Mbak, itu bisa Wow. kita ikuti bersama, atau bahkan nanti kalau ada lomba debat atau speech, pidato, tari, kreasi, dan lain sebagainya, kita bisa ikut ke dalamnya seperti itu. Berarti nggak harus tentang yang berbau hukum aja Kak ya. Berarti Iya, PSM ini juga mewadahi tentang salah satu lomba non hukum juga. benar sekali Mbak. Wow. Jadi ngomongin soal tadi kan Kak bilang kan ada soal akselerasi dan talenta salah satu departemennya ya, betul ya? Benar. Jadi kalau kita boleh tahu nih, mungkin sahabat Muters nggak tahu apa aja sih sebenarnya Kak departemen di PSFA itu gitu. Boleh mungkin Kak diceritain? Oke, di zaman saya atau di kepemimpinan saya ada beberapa departemen yang baru mungkin daripada departemen-departemen ataupun divisi-divisi sebelum saya atau di kepemimpinan sebelumnya. Yang pertama kita punya departemen akselerasi dan talenta. Yang saya bilang tadi, departemen ini fungsinya untuk mengawasi atau bahkan mewadahi teman-teman yang ingin ikut perlombaan seperti National Moot Court Competition, Internal Moot Court, ataupun bahkan lomba surat dakwaan dan lain sebagainya, baik di bidang hukum atau non-hukum. Yang kedua, itu ada divisi atau departemen networking. Ini biasanya mengatur tentang hubungan peradilan semu sendiri atau organisasi kita dengan lembaga-lembaga terkait di luar dari kampus misalnya, seperti misalnya kita kerjasama bareng Kejati atau Pengadilan Negeri, seperti kemarin kita melakukan kerjasama kepada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang untuk menyukseskan acara National Moot Court Competition Anti Money Laundering ke-7 waktu itu di Universitas Trisakti. Nah, rencananya juga habis itu akan ada program-program kerja lain dari Departemen Networking. Lalu yang ketiga ada divisi atau departemen profesi hukum. Di sini tuh biasanya teman-teman akan sering banget nih Mbak ketemu bareng-bareng praktisi atau bahkan para penegak hukum sendiri. Bagaimana sih cara beracara, bagaimana menjadi seorang jaksa, atau bagaimana sih tips and trick untuk kita lolos CPNS Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung. Di sini bakal dibahas tuntas seperti itu. Habis itu kita ada divisi dokumen hukum atau departemen dokumen hukum. Dokumen hukum ini tugasnya untuk mencari atau melatih teman-teman di dalam peradilan semu untuk melatih bagaimana sih kita cara membuat dokumen-dokumen hukum. Dokumen hukum itu kan banyak ya Mbak. Ada dokumen hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih cara buat surat dakwaan di pidana, atau bagaimana sih kita buat kontrak dalam hukum perdata, atau bagaimana sih kita buat putusan dari pengadilan tata usaha negara seperti itu. Jadi akan dibahas semua dalam dokumen hukum. Lalu ada departemen yang namanya adalah kalau nggak salah saya adalah sorry, agak sedikit lupa. Ada litbang, penelitian dan pengembangan. Oh, iya. Lalu penelitian pengembangan ini itu tugasnya untuk mengkaji nih Mbak, kasus-kasus baik lokal ataupun nasional seperti itu. Seperti misalnya kemarin kita melakukan kajian tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo pada saat ini. Nah, itu juga dituangkan melalui media kita di Instagram seperti itu agar khalayak ramai tahu kalau apa sih yang sebenarnya terjadi di isu nasional, baik pun isu-isu lokal seperti kasus-kasus timah dan lain sebagainya. Sehingga nantinya peradilan semu ini menjadi pusat ataupun pusat studi kajian, baik itu kasus hukum yang akan dikembangkan lagi lebih lanjut seperti itu. Berarti kalau bisa kita dengar sendiri ada 6 Kak ya, betul? Iya benar. Ada dokumen hukum, litbang, akta, Oh iya, konstruktif. ada yang kelupaan satu lagi. Apa tuh, Kak? Ini mereka yang melaksanakan podcast ini, namanya Departemen Komunikasi, Strategi dan Digital. Oke. Biasanya kita akan berhubungan tentang media seperti podcast-podcast ini dalam YouTube, atau kita membuat dokumentasi dan lain sebagainya, itu melalui mereka. Jadi applause dulu nggak sih untuk mereka yang udah Boleh buat acara mungkin ini? Muters. Wah, ini salah satu gebrakan baru ya Benar. di tahun ini. Iya. Ada kayak podcast dan channel YouTube. Iya benar sekali. Tadi ada dokumen hukum, litbang, akta, konstruktif, networking sama profesi hukum, betul Kak? Benar. Ada 6 divisi. Mungkin buat Muters yang tahun depan mau join PSFA, mungkin boleh cari informasinya dari sekarang karena kita mewadahi 6 divisi Kak ya. Iya, departemen. Jadi Kak, buat pertanyaan saya ini, apakah departemen di setiap tahun itu sama atau berbeda Kak? Kalau untuk departemen itu jujur adalah hak prerogatif ketua umum yang menjabat ya. Jadi di tahun lalu akselerasi talenta atau departemen akta itu sama sekali tidak ada. Namun di kepemimpinan saat ini saya rasa itu urgensi banget karena kita harus mengembangkan prestasi kita baik secara mahasiswa itu sendiri untuk portofolio sebelum mereka bekerja dan lain sebagainya. Jadi akta ini untuk mengurusi hal-hal tersebut. Ataupun di kepemimpinan saat ini kita melakukan efisiensi ataupun penyingkatan departemen seperti dulu
dulunya ada departemen kajian, tapi digabungkan menjadi departemen penelitian dan pengembangan seperti itu untuk meneliti dan mengkaji dan juga mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam peradilan semu seperti itu, Mbak. Betul. Jadi tadi kan kau udah cerita nih ada 6 divisi departemen. Terus untuk PSFH sendiri tentang prestasinya, saya kepo banget nih Kak tentang prestasinya. Kira-kira apa aja Kak prestasi yang udah diraih oleh PSFH sendiri itu Kak? PSFA itu karena sudah lama ya berdiri, hampir tahun ini PSFA akan berulang tahun ke 10 tahun nih pada akhirnya bulan berumur 10 Mei. tahun ya? Iya. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi, tentu saja sudah banyak ditorehkan oleh peradilan semu. Nah, salah satunya itu yang tahun lalu adalah PSFA sendiri atau Delegasi Peradilan Semu Fakultas Hukum itu pernah meraih peringkat 4 dalam lomba arbitrase nasional. Dan waktu itu tuh banyak banget kampus-kampus nasional yang ikut seperti UI, UGM dan lain sebagainya. Namun kita berkesempatan menjadi peringkat keempat waktu itu. Lalu kita juga pernah mengikuti National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung yang nggak semua universitas bisa ikut ke dalamnya. Lalu kita pada saat itu karena sudah vakum ya, kita udah vakum banget lama banget. Jadi waktu itu mencari pengalaman dan mencari bagaimana sih sebenarnya National Moot Court ini diadakan gitu. Lalu pada saat setelah National Moot Court Piala Jaksa Agung ke-7 itu adalah awal pembukaan keran untuk kita ikut National Moot Court Competition di tahun-tahun berikutnya. Maka tahun berikutnya kita ikut National Moot Court Competition Piala Profesor Hilman Hadikusuma Anti-Human Trafficking di Lampung atau Universitas Lampung pada saat itu. Kebetulan pada saat itu kita berhasil menduduki peringkat kedua secara sidang di Chamber A waktu itu kalau nggak salah. Nah, pada saat itu juga membahas kasus tentang perdagangan orang dan kita sidangkan juga, kita buat dokumen besar pada saat itu untuk diarsip. Lalu yang terakhir, yang baru-baru ini banget nih, kita juga mengikuti National Moot Court Competition Anti Money Laundering di Universitas Trisakti. Itu piala yang ke-8 kalau nggak salah ya, piala ke-8. Nah, pada saat itu kita berkesempatan untuk menduduki peringkat ketiga dari 9 delegasi Mbak untuk sidangnya. Itu prestasi yang menurut saya harus dibanggakan sih. Karena universitas-universitas yang ikut bukan universitas-universitas yang biasa-biasa aja. Ada Unpad, ada juga USU waktu itu, UNES dan lain sebagainya ikut kompetisi pada saat itu. Jadi tadi Kak kan bilang kalau misalnya PSFH ini udah vakum. Itu vakumnya kira-kira berapa lama itu Kak? Sebenarnya vakumnya itu tuh dalam arti kita nggak ikut National Moot Court lagi ya pada saat itu. Aja. Iya. Tapi internalnya pada saat itu dari ketua umum, sebelum ketua umum Bang Yuda atau Abang Dayuda itu masih tetap berprogres secara internal. Namun secara nasional kita masih vakum pada saat itu. Karena waktu itu COVID-19, jadi kita nggak bisa untuk pergi kemana-mana karena kita kan lockdown waktu itu ya. Iya, kita betul. nggak bisa pergi ke sana kemari dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pada akhirnya memutuskan buat vakum dan kembali lagi di tahun 2022. 2022. Iya, benar. Itu di Piala Jaksa Agung ya Iya, di Jakarta. Piala Jaksa Agung ke-7 di Jakarta. Terus untuk bicara tentang program unggulannya ini, program unggulan biasa dijalin oleh PSFH ini apa Kak? Sebenarnya banyak ya program unggulan, tapi secara garis besarnya saja kali ya. Yang pertama, Peradilan Semu Fakultas Hukum akan melaksanakan Internal Moot Court Competition. Yang kedua, sebelumnya di tahun sebelumnya itu di naungan Abangda Ketua Umum dari Aiman Zain Abdullah itu dilaksanakan piala pertama. Ini piala kedua dan akan membahas mungkin sedikit menarik karena tahun lalu kita berbicara soal korupsi ya. Iya. Tapi di tahun ini kita mungkin akan sedikit bergeser ke tindak pidana pembunuhan, tindak pidana kekerasan seksual, ataupun bahkan tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Mungkin panitianya masih berpikir-pikir nih ingin melakukan Ini rada kasus spoiler apa. dikit ya? Iya. Wow. Mungkin teman-teman nanti yang ingin ikut silahkan ikut ataupun join. Karena Internal Moot Court Competition ini itu adalah acara kita sendiri ataupun di internal kita sendiri untuk mahasiswa Fakultas Hukum seperti itu Mbak. Lalu yang kedua PSFA atau Peradilan Semu itu akan ikut atau mendelegasikan orang lagi untuk ikut dalam National Moot Court Competition Piala Profesor Hilman Hadikusuma Anti-Human Trafficking di Universitas Lampung yang sebelumnya pernah kita ikuti juga. Kebetulan tahun ini juga diadakan lagi dan kita akan segera open recruitment kebetulan Mbak untuk pencarian mereka. Ya, catat teman-teman. Kita akan melakukan open recruitment lagi untuk anggota delegasi Anti-Human Trafficking pada Piala Profesor Hilman Hadikusuma seperti itu. Lalu yang ketiga, kita
bersama networking akan bekerja sama dengan LBH terkait atau lembaga bantuan hukum untuk membuat satu seperti pusat pengaduan seperti itu. Baru nanti teman-teman dari mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan hukum mungkin bisa prosesnya melalui PSFA itu sendiri. Nanti akan ada teknikal yang akan disampaikan mungkin. Jadi nanti akan dikawal kasusnya oleh LBH terkait yang kita akan kerjasamain seperti itu. Lalu mungkin kita akan ada agenda seminar bareng Kejati atau Kejaksaan Tinggi, bareng Polda sama KPK seperti itu, Mbak. Itu kira-kira untuk, saya tertariknya bagian NMCC nih Kak. Kira-kira untuk NMCC sendiri open recruitment-nya di bulan apa nih Kak? Aduh, mungkin NMCC sendiri itu tidak lewat dari bulan Maret ya. Tidak lewat dari tanggal 10 bulan Maret, tapi akan segera dilaksanakan mungkin di rentan bulan Februari ini atau sampai sebelum tanggal 5 Maret seperti itu. Nah mungkin Kak untuk mahasiswa Fakultas Hukum nih yang tertarik buat join PSFA, apa aja sih Kak sebenarnya syarat sama prosedurnya buat kita bisa join PSFA itu Kak? Oke, kemarin itu tuh waktu kita menjadi panitia untuk open recruitment ya, banyak sekali syarat yang harus dipenuhi untuk teman-teman dari peradilan semu ataupun teman-teman mahasiswa yang ingin join ke peradilan semu. Antara lain itu ada attitude ya Mbak, atau sifat mereka sendiri atau manner mereka terhadap senior ataupun bahkan orang sekitar mereka untuk saling menghargai seperti itu. Yang kedua, akan ada tes pengetahuan melalui wawancara. Pengetahuannya ini pasti berbasis dengan hukum, kepekaan mereka terhadap kasus-kasus yang trending saat ini atau yang panas saat ini seperti itu. Yang ketiga juga ada tentang loyalitas mereka, bagaimana mereka bisa berkontribusi apakah sepenuhnya kepada peradilan semu atau tidak seperti itu. Maka 3 indikator ini menjadi syarat utama sebenarnya untuk masuk atau join ke PSFA. Makanya kemarin ada 110 orang yang daftar nih ke peradilan semu tahun ini ya, ini. Namun yang terima hanya sekitar 90 orang atau 190, pokoknya nggak nyampe 110 orang. Jadi ada yang tereliminasi karena tidak memenuhi syarat seperti itu. Berarti belum tentu yang join itu bakal diterima, betul Kak? Benar-benar. Jadi kalau misal tadi saya dengar itu pertama ada pengetahuan, sikap sama komitmen dan juga loyalitas, betul Kak? Benar sekali. Jadi buat teman-teman moters yang mau join PSFA nih perlu banget dicatat 3 hal penting ini. Yang pertama ada sikap, pengetahuan sama loyalitasnya ya. Benar. Lalu untuk NMCC sendiri itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Saya tuh sering dengar dari tadi Kakak bilang kayak NMCC ini lomba yang sangat seru sekali, bergengsi dan lain sebagainya ya. Sebenarnya, boleh mungkin diceritain kepada moters dulu Kak? Oke, sebenarnya National Moot Court Competition itu tuh salah satu lomba yang paling bergengsi ya di tingkat fakultas kita ataupun di fakultas khusus untuk fakultas hukum, apalagi di peradilan semu. Ibaratnya itu adalah tujuan utama setiap peradilan semu pastinya setiap tahun untuk mendapatkan piala seperti itu. Karena National Moot Court Competition ini tuh sebenarnya kayak kompetisi untuk beracara. Kita akan buat berkas setebal mungkin, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan dan lain sebagainya. Jadi berkas yang disusun itu bukan sedikit, Mbak. Jadi ada dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, barang bukti, terus surat dakwaan, surat tuntutan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kemarin itu tuh kita juga nyusun itu hampir sepinggul ya kalau nggak salah, sepinggang kita bekasnya. Jadi itu sangat banyak banget dan menguras waktu banget. Karena sebenarnya itu yang paling seru. Karena mungkin teman-teman bisa termasuk menjadi mahasiswa fakultas hukum seperti itu. Tapi nggak semua teman-teman mahasiswa fakultas hukum bisa join pada peradilan semu atau ikut moot court competition seperti itu. Wow. Jadi salah satu NMCC ini merupakan salah satu ajang yang sangat bergengsi untuk anak hukum, betul Kak? Benar sekali. Untuk join NMCC-nya sendiri itu bagaimana Kak? Wah itu ribet banget, demi apapun itu ribet banget. Gara-gara banyak kualifikasi yang harus kita perhatikan ya. Pertama itu soal pengetahuan mereka mengenai hukum seperti itu. Pasal, undang-undang, penyusunan berkas dan lain sebagainya. Itu menjadi indikator pertimbangan yang paling awal banget. Karena kalau misalnya mereka tidak memahami dasar-dasar seperti itu, akan susah untuk ikut dan akan susah untuk mengajarinya lagi gitu. Namun yang kedua itu adalah syaratnya adalah yang tadi, loyalitas tadi. Karena ini akan panjang ya, lomba National Moot Court itu panjang, selama 6 bulan lebih. Dan itu hampir setengah tahun. Dan itu butuh waktu ataupun loyalitas waktu kita yang harus kita korbankan. Biasanya kita nongkrong di Kinikawa misalnya ya, ngopi dan lain sebagainya. Tapi kita harus sisihkan untuk waktu ngopi kita, untuk menyusun berkas, latihan sidang dan lain sebagainya. Jadi yang
dua indikator penting ini sebenarnya kalau udah bisa dipenuhi oleh teman-teman sekalian, saya rasa bisa masuk menjadi delegasi nasional Moot Court Competition seperti itu. Tuh, buat teman-teman yang kemarin udah kepo, gimana sih caranya bisa join NMCC? Boleh banget dicatat dari tips dari Kak Aldi ya. Iya, benar. Lalu untuk saya dengar-dengar juga nih Kak Aldi kan udah sering banget ikut lomba NMCC ya? Iya, benar sekali. Saya dengar udah 3 kali, betul Iya, ya? benar 3 kali. Mungkin boleh nih Kak diceritain pengalaman gimana bisa ikut NMCC 3 kali nih Kak? Sebenarnya itu tuh beralih ataupun melihat dari rasa ambisi ya, ambisi karena dari peradilan semu Piala Jaksa Agung kita kemarin itu kalah ya, kita nggak menang atau belum berkesempatan menang karena mencari pengalaman ya Mbak waktu itu. Jadi ada rasa ambisi, oh kita harus berjuang lagi nih di kompetisi berikutnya seperti itu. Tapi ternyata kita ikut lagi dan akhirnya menorehkan beberapa prestasi seperti yang saya katakan tadi. Nah itu pengalaman yang saya punya selama mengikuti 3 kali NMCC. Namun kalau ditanya nih untuk bagaimana sih kendala-kendalanya, itu pasti banyak sekali seperti itu Mbak. Nah tadi ngomongin soal kendala, kira-kira apa jadi sih Kak kendala sama hambatannya selama Kakak mengikuti NMCC sudah 3 kali nih Kak? Itu banyak sih kendalanya atau tantangannya ya. Tantangannya yang Mm-mm. pertama itu tuh adalah untuk menyatukan semua isi pikiran 18 orang. Karena yang ikut delegasi ini adalah 18 orang ya. 18 orang terpilih yang akan ikut mendelegasikan atau mewakili Fakultas Hukum dalam perlombaan tersebut. Habis itu tantangannya adalah waktu kuliah dan waktu kita untuk menyusun berkas itu. Bagaimana kita bisa mempunyai waktu atau space waktu ataupun manajemen waktu itu sangat bagus harusnya. Dan lalu yang ketiga adalah bagaimana pemikiran kita untuk mengutamakan sesuatu seperti itu. Karena kadang-kadang nih yang nggak bisa ditoleransi dari National Moot Court Competition itu adalah ketika misalnya orang-orang tersebut mempunyai 2 tanggung jawab di tempat yang berbeda seperti itu. Itu akan susah banget karena kita harus loyal dan harus fokus kepada peradilan semuanya seperti itu. Lalu kalau untuk tantangan lagi adalah mungkin kita tantangan untuk ataupun hambatan kita saat ini adalah pemberkasan seperti itu untuk menyusun berkas ya. Karena beberapa kali mengikuti National Moot Court Competition pasti kita kan yang baru ikut itu ataupun teman-teman yang baru ikut ataupun join NMCC biasanya belum tahu nih apa sih bagaimana sih basic-basic untuk ngeberkas, untuk buat laporan polisi dan lain sebagainya. Makanya kita harus butuh partnership sebenarnya. Kita harus butuh kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang harus memandori kita untuk membuat berkas seperti itu. Nah, ini masalah utamanya karena saya pernah mengurus berkas ya waktu yang kemarin itu anti money laundering ke-8. Nah, itu sangat susah banget gara-gara kita harus mengajari teman kita satu-satu bagaimana sih sebenarnya buat narasinya, bagaimana buat dakwaan, bagaimana buat ini dan itu dan lain sebagainya. Apalagi kita yang udah ikut 3 kali ya, pasti jadi sumber untuk bertanya terus-menerus. Nah, waktu AML kemarin kita sempat diskusi atau audiensi kepada Polda sama Polres nih. Nah, kebetulan pada saat itu mereka berkenan untuk menerima kita untuk ayo untuk nyusun berkas bareng-bareng sampai malam pun nggak apa-apa di kantor kepolisian seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita ikut anti human trafficking lagi nanti tahun ini, kemungkinan kita akan bekerja sama lagi dengan instansi terkait tersebut seperti itu. Berarti selama ini selalu harus kerja sama gitu kayak untuk Bener. kita menyusun berkasnya. Bener banget. Untuk dosen sendiri Kak, apakah ada pendampingan Kak? Untuk Piala Jaksa Agung kebetulan kita ditemenin dosen pembimbing kita atau dosen pendamping kita Bapak Rio Armanda ya Agustian. Nah beliau menemani dan mendampingi. Makanya sebenarnya harapan saya kalau misalnya kita ikut lagi sebenarnya bukan hanya tuntutan yang dituntut kepada kita untuk menjadi juara seperti itu. Sebenarnya kita juga harus menuntut kepada fakultas ataupun dosen-dosen kita, halo Bapak Ibu, untuk memberikan dukungan moral seperti itu ya, pendampingan dan lain sebagainya. Karena cukup stres untuk ikut NMCC lagi dan lagi seperti Kak, itu. NMCC di tahun ini mau ikut yang AHT ya? Iya, Anti-Human anti-human Trafficking. trafficking benar. Persiapannya kira-kira udah berapa persen nih Kak? Aduh, persiapannya itu udah mulai dari kemarin-kemarin waktu kita selesai anti money laundering, kita persiapan untuk wah kita ini harus ikut anti human trafficking gara-gara kita udah mendapatkan clue bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menjadi atau mendapatkan juara umumnya seperti itu. Makanya persiapan ini tuh sebenarnya udah disiapkan oleh akselerasi talenta Mbak. Waktu itu kita udah calling bersama ketua departemennya Kak Mona Novella untuk segera membuat open recruitment NMCC ini sendiri gitu. Nanti mungkin pertama kali kita akan melakukan open recruitment, habis itu akan melakukan pembimbingan atau pembinaan terhadap mereka-mereka semua
semua, mungkin kita akan hadirkan pemateri-pemateri yang berkompeten di bidangnya. Seperti kalau misalnya kita pengen memberdayakan mereka untuk pemberkasan, kita akan undang instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim-hakim seperti itu. Apakah Kak Aldi ini bakal terjun lagi nih Kak di NMCC tahun ini? Aduh, kemungkinan belum tahu ya. Karena melihat kita MBKM ya Mbak, kita yang semester 7 ya, tahun depan, bukan tahun depan sih, semester depan. Iya. Jadi kita masih melihat apakah kita ikut lagi atau enggak. Tapi sebenarnya kalaupun saya tidak ikut lagi, sebenarnya saya bersedia banget untuk mendampingi teman-teman sekalian, untuk membantu teman-teman sekalian, dan untuk mempersiapkan mereka seperti itu. Mbaknya sendiri ikut lagi enggak? Rahasia ya. Mungkin terakhir nih Kak, pesan-kesannya buat mahasiswa hukum yang nonton Potwipes kita hari ini nih Kak. Pesannya sebenarnya ada 2 sih. Yang pertama, mungkin teman-teman sekalian udah menjadi mahasiswa fakultas hukum. Tapi itu masih step setengah menurut saya. Karena kalau kalian gak join peradilan semu, kalian kayak belum penuh atau secara full menjadi mahasiswa fakultas hukum. Apalagi kalau misalnya kita di dalam kelas kita nggak diajarin praktek seperti itu ya. Betul. Makanya menjadi mahasiswa fakultas hukum mungkin semua orang bisa, tapi untuk menjadi anggota peradilan semu atau ikut National Moot Court Competition itu nggak semua orang bisa Mbak. Lalu yang kedua adalah mungkin untuk teman-teman nih mahasiswa fakultas hukum yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama peradilan semu, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk mencari pengalaman atau bahkan informasi-informasi terkait bagaimana sih untuk kita bisa join ke dalam peradilan semu dan lain sebagainya. Namun satu lagi sih, untuk anggota-anggota saya yang 127 orang itu, saya rasa mohon dampingi kami semua ya, pengurus-pengurus tahun ini untuk menyukseskan dan menghidupkan kembali peradilan semu. Karena ya kalau cuman saya sendiri dan pengurus-pengurus inti lainnya, itu nggak mungkin akan berjalan. Jadi kita butuh semua orang untuk mendukung kita seperti itu. Tuh didengar ya, Muters, kesian ini Pak Ketumnya curhatan dalam hati banget ini kayaknya nih. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan di Potwipes pertama kita ini? Kayaknya nggak ada sih. Oh ada, bentar. Apa tuh? Sebenarnya teman-teman harus tungguin sih episode berikutnya. Karena ini kan episode awal ya, Iya, episode pertama. Episode berikutnya kita akan bahas terkait beberapa isu yang lagi marak saat ini bersama praktisi, baik itu kejaksaan, kepolisian, atau dinas-dinas terkait seperti itu. Karena spoiler dikit ya untuk episode berikutnya. Boleh banget. Kita akan bahas kasus timah nih Mbak, bersama Ibu Kejati, Ibu Laila Kistina dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, bicara tentang kasus timah yang lagi marak saat ini antara kesaksian seorang ahli misalnya atau dengan kerugian negara yang akan dituangkan dalam podcast episode berikutnya seperti itu Mbak. Kayak gak asing kayak ini ya. Tuh buat temen-temen yang kepo tentang isu hukum, boleh banget pantengin terus nih Potwipes dari PSFH sendiri. Mungkin itu saja podcast kita hari ini Kak ya. Iya. Terima kasih banyak buat Kak Aldi, saya ucapkan atas kesibukannya yang sangat-sangat sibuk. Ini kita calling Kak Aldi ini jadwalnya sangat sibuk sekali. Kemarin baru dengar dapetin ya award di beasiswa ya? Iya. Congratulations ya. Iya, thank you Mbak. Wah ini sekantin-kantin, se-Eva-Eva, se-univ-univ ini. Selamat. Saya jalan sama Kak Aldi ini selamat terus ya. Sekali lagi congratulations ya kami ucapkan. Mungkin kepada teman-teman Muters, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sudah bersedia buat nonton Potwipes kita dan tamu kita hari ini, Kak Aldi Kristian Tarigan. Mungkin cukup sekian ya podcast kita hari ini dan see you.